warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrenita dengan NIM 1930201245 dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2019. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah pendalaman bahasa Indonesia MI oleh dosen pengampu Ibu Haniyatus Holika MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu udah sarapan belum? Udah? Kalau udah, coba ibu ngetes semangatnya pada pagi hari ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sekali lagi, kalau misalnya ibu tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kompak-kompak ya? Oke, bertanya sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kalau udah semangat, coba sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Coba, yang pimpin doa siapa? Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan absensi kalian terlebih dahulu ya. Banti, hadir. Intan, hadir. Oke, berarti hadir semua. Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak kira-kira kita hari ini akan belajar tentang apa? Nggak tahu? Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif tema 5 subtema 1. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, teman-teman harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, teman-teman mampu memahami pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, teman-teman mampu membuat kalimat efektif dengan tepat berdasarkan kosakata tertentu. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu teman-teman mampu merubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Oke, sebelum ke materi, ibu akan bertanya sama kalian, pernah tidak teman-teman berbicara dengan adik atau teman yang lainnya, tetapi mereka tidak mengerti dan tidak paham dengan apa yang telah kita sampaikan? Nah, itu menandakan bahwa kalimat yang kita gunakan saat berbicara pada orang lain tidak menggunakan kalimat efektif. Nah, teman-teman tahu nggak apa kalimat efektif? Nah, sebelum kita belajar kalimat efektif, alangkah baiknya teman-teman memahami terlebih dahulu apa itu kalimat. Nah, kalimat adalah rangkaian atau kumpulan kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat dan dapat berdiri sendiri serta memiliki makna yang lengkap. Kalimat itu memiliki ciri-ciri yang pertama dimulai dengan huruf kapital. Yang kedua diakhiri dengan sebuah tanda baca, bisa ditanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Ciri yang ketiga yaitu kalimat minimal mengandung subjek dan predikat. Subjek itu apa ya? Oke, subjek adalah pelaku atau kata benda. Dalam sebuah kalimat. Nah, subjek itu bisa berupa nama orang, hewan, tumbuhan, benda, sapaan, dan lain-lain. Ibu kasih contoh ya, misalnya Dayu sangat suka bersepeda. Nih, Dayu sangat suka bersepeda. Yang mana nih teman-teman kira-kira pelaku atau kata bendanya? Yang mana? Nah, betul, subjeknya adalah Dayu. Nah, subjek itu biasanya ada di awal kalimat ya teman-teman. Itu biasanya. Nah, jadi di sini subjeknya adalah Dayu. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah pekerjaan yang dilakukan oleh subjek.
Nah, predikat tadi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Nah, predikat bisa berupa kata kerja, kata sifat, atau kata benda, dan kata bilangan. Predikat tidak boleh didahului dengan kata yang. Oke, nih ibu punya contoh kalimat. Dayu menyukai ayam goreng. Nah, jadi di sini gimana ya yang predikatnya? Dayu kan subjek. Nah, pekerjaannya atau perbuatannya apa coba? Nah, sangat menyukai kan? Berarti predikatnya adalah sangat menyukai. Ini predikat. Nah, yang kedua ibu kasih contoh, misalnya ibu ya. Edo tampan. Nah, mana nih kira-kira predikatnya? Edo kan subjek, tampan adalah predikat. Betul sekali. Nah, itu boleh teman-teman, predikatnya sifatnya adalah tampan. Predikat itu boleh kata kerja, boleh kata sifat. Nah, jadi di sini yang merupakan kata sifat adalah tampan. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, objek. Nah, objek ini adalah kata atau hal yang dikenai atau dikerjakan oleh subjek. Nah, objek ini berupa kata benda. Nah, ibu di sini punya contoh kalimat. Lala menyayangi adiknya. Lala menyayangi adiknya. Nah, oke. Lala itu subjek, menyayangi kata kerja, predikat. Nah, adiknya ini adalah objek, betul sekali. Nah, yang ketiga adalah keterangan. Yang ketiga adalah keterangan. Nih, keterangan. Nah, keterangan ini adalah bagian kalimat yang berfungsi memperjelas sebuah kalimat sehingga komunikasi mudah dipahami. Nah, keterangan ini bisa berupa keterangan tempat, waktu, cara, sebab, akibat, dan lain-lain. Nah, ibu punya contoh kalimat seperti ini, misalnya ibu memasak nasi di dapur. Nah, kita cari keterangan di mana ya? Kita bahas persatu. Ibu subjek, memasak predikat, nasi objeknya, di dapur. Nah, ini adalah keterangan karena di dapur. Seperti itu keterangan tempat ya, teman-teman. Nah, di dalam kalimat itu ada yang disebut dengan kalimat sempurna atau kalimat lengkap. Nah, kalimat lengkap atau kalimat sempurna itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Ini apa tadi ya? Nah, sebuah komunikasi dapat mudah dipahami dengan lancar apabila kita menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang baik dan benar sehingga dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh orang lain. Apakah anak-anak paham? Paham. Oke. Tujuan kalimat efektif itu yang pertama, mempermudah pendengar atau pembaca untuk memahami isi berita atau kalimat. Tujuan yang kedua yaitu pesan dalam cerita atau kalimat dapat tersampaikan dengan baik. Nah, selain tujuan, ada juga manfaatnya nih teman-teman. Manfaat menggunakan kalimat efektif yang pertama, menghindari salah tafsir. Yang kedua, menghindari salah paham atau konflik. Dan yang ketiga, pesan tersampaikan dengan jelas. Syarat kalimat efektif itu yang pertama adalah, harus sesuai dengan UEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan kata baku dengan tepat. Nah, syarat yang kedua yaitu kalimat efektif harus sistematis. Nah, yaitu kalimat yang setidaknya memiliki susunan subjek, predikat, objek, keterangan agar tidak memusingkan. Oke? Dan syarat yang ketiga yaitu kalimat efektif itu tidak ambigu atau tidak membingungkan. Seperti itu anak-anak. Dan yang keempat,
dan tidak boros dan tidak bertele-tele kalimatnya. Untuk memahami sebuah kalimat itu efektif atau tidak, kita harus memahami ciri-ciri kalimat efektif. Nah, yang pertama yaitu strukturnya struktur bahasanya baik. Nah, ya ini diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca, dan menggunakan kata baku. Nah, contoh kalimat di sini, ibu membeli obat di apotek. Nah, kalimat ini belum efektif ya teman-teman, karena ibunya tidak memakai huruf kapital nih, dan kata apoteknya seharus memakai apotek, bukan apotik, dan terusnya ya. Nah, kalimat efektifnya, ibu membeli, ibunya besar tidak kecil, di apotek. Ini seperti ini. Dan yang kedua yaitu kesepadan struktur, memiliki predikat, objek, dan keterangan supaya lebih mudah dipahami. Nah, contoh kalimatnya yaitu ayah menyiram tanaman pada pagi hari. Nah, subjeknya yaitu ayah menyirami, ayah ini menyirami predikat, objeknya adalah tanaman, dan ini adalah, dan pada pagi hari adalah keterangan. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman. Dan ciri yang ketiga yaitu tidak meletakkan kata depan atau reposisi di depan atau di awal kalimat. Nah, contohnya yaitu bagi semua bagi semua peserta diharapkan memasuki ruangan, seperti itu ya. Nah, ini tidak kalimat efektif teman-teman, karena ada kata depan bagi. Nah, di awal kalimat itu tidak boleh kata bagi itu di depan. Jadi kalimat ini bisa kita jadikan kalimat efektif menjadi semua peserta diharapkan memasuki ruangan, seperti itu. Jadi baginya itu dihapus ya teman-teman, mengerti? Dan yang keempat yaitu menggunakan kata hubung yang tepat, tidak menggunakan kata yang di depan predikat. Nah, contoh kalimatnya, Rani yang datang menemui Siti. Nah, itu tidak efektif ya teman-teman, karena kalimat efektifnya berubah menjadi seperti ini. Rani datang menemui Siti. Jadi yangnya itu dihilangkan ya, karena data itu merupakan predikat. Jadi sebelum predikat itu tidak boleh ada kata yang. Mengerti? Dan ciri yang kelima yaitu tidak memiliki subjek ganda. Nah, bukan berarti subjek itu tidak boleh lebih dari satu ya teman-teman, tapi lebih ke arah menggabungkan subjeknya sama. Nah, di sini ibu punya contoh kalimat, adik demam, sehingga adik tidak dapat masuk ke sekolah. Jadi subjeknya itu adik. Nah, adik kan ada dua, jadi kita akan menggabungkan subjek menjadi kalimat efektifnya seperti ini. Adik demam sehingga tidak dapat masuk ke sekolah. Jadi kita gabungkan teman-teman subjek yang adik tadi agar sama, seperti itu. Ciri yang keenam yaitu kehematan kata. Jadi kita harus menghindari kata-kata yang sama dalam sebuah kalimat.
biasanya menyangkut kata jamak atau kata banyak dan kata yang bersinonim. Contohnya misalnya saya punya contoh, para buru-buru mengadakan rapat di sekolah. Nah, kira-kira itu kalimat efektif atau tidak, teman-teman? Tidak kan? Itu bisa diubah menjadi para guru mengadakan rapat di sekolah, atau bisa guru mengadakan rapat di sekolah, agar tidak boros kalimatnya, teman-teman. Nah, itu merupakan kalimat efektif. Ciri yang ketujuh yaitu kesejajaran bentuk. Nah, hal ini menyangkut imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Kalimat efektif itu harus memiliki imbuhan yang paralel dan konsisten. Misalkan nih, Ibu punya contoh kalimat, cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan cara mengubur, menguras, dan penutupan. Nah, itu merupakan kalimat yang belum efektif ya, teman-teman. Jadi ada kata-kata penutup itu belum efektif. Nah, jadi harusnya bukan penutupan, teman-teman. Nah, coba kita lihat, mengubur, menguras itu harusnya menutup. Jadi kalimat efektifnya, cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan cara mengubur, menguras, dan menutup. Itu memiliki imbuhan me. Ciri yang ke-8 yaitu ketegasan makna. Biasanya letak subjek itu selalu di depan awal kalimat ya, teman-teman, mendahului predikat. Namun dalam beberapa kasus tertentu kita bisa meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan makna penegasan. Misalnya dalam kalimat perintah, larangan, atau anjuran yang umumnya diikuti partikel bahan. Contohnya, kamu sapulah lantai agar bersih. Ini tidak efektif ya, teman-teman. Nah, kita ubah menjadi kalimat efektif dengan meletakkan keterangan di akhir kalimat, di depan kalimat. Menjadi sapulah lantaimu agar bersih. Syarat yang terakhir, yang 9, yaitu memilih kata yang tepat. Nah, misalkan nih, Ibu punya contoh kalimat, rumah itu sedang dibuat. Nah, ini merupakan bukan kalimat efektif ya, teman-teman. Harusnya kalimat efektifnya itu, rumah itu sedang dibangun. Nah, karena kalau yang dibuat itu kan biasanya kue atau makanan, minuman, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada teman-teman atau anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya. Kalau begitu Ibu yang tanya ya. Kira-kira ada yang tahu nggak dari penjelasan yang Ibu tadi buat, apa itu ciri-ciri dari subjek? Nah, subjek itu tuh biasanya apa, seperti itu? Ya? Oh, benar sekali. Jadi subjek itu selalu di awal ya. Nah, subjek itu di awal. Pintar, kalau predikat itu sesudah dari subjek. Jadi sudah predikat, objek, dan sudah objek keterangan. Jadi SPO pintar. Nah, kalau begitu Ibu mau kasih tugas untuk kalian, silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah, Ibu tanya lagi untuk pertemuan minggu depan ya. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Doa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.